Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 206. Pagi kedua, Haoren melihat Xie Yujia berdiri di depan gedung asrama mereka dengan Little White di tangannya ketika dia berjalan keluar dengan Zhao Jiayi dan teman-temannya. Mereka semua terkejut melihat Xie Yujia di sini. Ada apa, Presiden kelas? Apakah Little White mengunyah sesuatu? Haoren berjalan dan bertanya. Dia pikir dia akan merawat Little White selama beberapa hari karena dia sangat menyukainya. Little White sangat manis, hanya saja, aku tidak mampu untuk menyimpannya lagi. Xie Yujia menyerahkannya kepada Haoren dan menjelaskan, tadi malam, itu memakan 32 hotdog, 7 kaki ayam, 8 kantong besar roti, dan 3 cangkir mie instan. Itu menghabiskan semua makanan yang dimiliki asrama aku dan asrama yang berdekatan. Petik 2. Haoren menatap Little White dengan heran. Perut besar yang dimiliki benda kecil ini. Little White mengibaskan ekornya dan melompat ke keranjang di sepedanya. Sepertinya itu belum mau meninggalkan Xie Yujia dulu. Namun, Xie Yujia tidak berani menyimpannya lagi sehingga ia mengeluarkannya dari keranjang dan meletakkannya di tangan Haoren. Hal kecil ini memiliki selera makan yang sangat besar, dan itu akan membuat suara melengking jika kita tidak memberinya makan. Kami harus terus memberikan makanan karena kami tidak ingin pengelola asrama mendengarnya. Kami nyaris tidak tidur sepanjang malam. Sial, Little White, Haoren menepuk kepalanya dan berkata, semakin banyak yang kamu dapatkan, semakin banyak yang kamu inginkan, ya. Kamu meminta begitu banyak makanan. Little White memandang dengan polos seolah-olah mengatakan, kaulah yang membawaku keluar dari gua teratai salju di Sky Mountain, jadi kau perlu menjagaku. Haoren menjawab di kepalanya, seandainya aku tahu sangat sulit untuk membesarkanmu, aku akan berpikir 2 kali sebelum membawamu keluar dari sana. Namun, karena itu sudah beast spiritnya, tidak mungkin untuk membuangnya. Haoren tidak punya pilihan selain membawanya di tangannya. Dia mencium aroma samar-samar tetapi menyegarkan di bulu putihnya dan berpikir, apakah makhluk kecil ini tidur di ranjang para gadis tadi malam? Aku membuat Little White sebuah tas kecil, dan sepertinya menyukainya. Xie Yujia mengeluarkan tas kain yang merupakan ukuran sempurna untuk Little White. Itu bisa tetap di dalam dengan setengah kepalanya mencuat. Haoren tersenyum melihat betapa bijaksana Xie Yujia itu. Terima kasih banyak, ketua kelas. Dengan ruang di kalung itu, dia sama sekali tidak membutuhkan tas seperti itu. Tapi dia masih berterima kasih atas niat baiknya. Aku akan pergi ke kelas. Jaga Little White dan pastikan itu cukup makan, Xie Yujia mengingatkannya sebelum dia naik sepeda dan menuju kafetaria. Wow. Para pria segera menendang keributan begitu Xie Yujia pergi. Memelihara hewan peliharaan dengan Xie Yujia. Hubungan yang begitu bagus. Yurong berjalan dan menyodok Haoren. Xie Yujia adalah gadis yang pendiam dan cantik di kelas, tapi itu tidak berarti orang-orang tidak memperhatikannya. Mereka mengagumi teknik Haoren dalam mengejar Xie Yujia hanya dengan merawat hewan peliharaan bersamanya. Keluar dari sini. Haoren melambai pergi saat dia menaruh Little White di tas di depan dadanya. Kemudian, mereka menuju ke kelas. Little White tahu bagaimana harus bersikap di kelas. Itu tidak mengeluarkan suara atau menyebabkan masalah sama sekali. Karena hari itu hari Kamis dan mereka mengikuti kursus wajib dengan Suhan di pagi hari, mereka semua bersemangat. Suhan merasakan keberadaan Little White begitu dia masuk ke ruang kelas. Dia melihat ke arah Haoren, dan Little White diintimidasi oleh master tingkat kian ini dan segera menyembunyikan kepala kecilnya di tas. Namun, Suhan tidak peduli selama si putih kecil tidak membahayakan manusia. Dia juga tidak ingin membuang waktu mendisiplinkan makhluk tingkat rendah ini. Selain itu, sebagai inspektur pembantu, setengah dari Haoren adalah miliknya, jadi tidak perlu untuk mengawasi dengan ketat. Suhan berjalan keluar dari kelas dengan dingin setelah kelas. Haoren tahu pasti bahwa dia langsung berkultivasi. Little White berguling-guling di dalam tas lagi untuk menunjukkan bahwa ia lapar. Saat itu tengah hari, dan Haoren memutuskan untuk membawanya ke Hongji Square untuk makan. Zhao Jiayi dan para lelaki tidak tertarik pada binatang-binatang kecil seperti Little White, jadi mereka pergi ke stadion untuk bermain bola basket serta memeriksa gadis-gadis cantik. Ketika Haoren sampai ke gerbang barat, Xie Yujia juga datang dengan sepedanya. Hehe, aku tahu kamu akan membawa Little White ke Hongji Square. Xie Yujia turun dari sepedanya dan berjalan dengan Haoren.
Ini lapar lagi. Hao-Ren menggelengkan kepalanya. Aku suka Little White. Hanya saja makan terlalu banyak, dan gadis-gadis di asrama kami semua mengeluh tentang hal itu. Jadi, aku harus mengembalikannya kepada kamu, jelasnya. Tidak apa-apa. Aku tidak ingin membuat kamu kesulitan. Little White melompat keluar dari tas begitu Hao-Ren selesai berbicara dan melompat ke keranjang sepeda Xie Yujia. Itu berputar-putar di sana dan menempatkan dua kaki depan di tepi keranjang, menatap ke depan dengan penuh semangat. Xie Yujia tertawa riang. Tawanya seperti angin musim panas, membuat orang merasa segar dan nyaman. Kaos putih, rok pendek sederhana, kaos kaki putih, dan sepatu kulit kecil adalah pakaiannya yang biasa. Hampir seperti seragam sekolah. Hao-Ren sangat menyukai jenis yang menyegarkan ini. Terutama ketika sebagian besar perempuan saat ini sangat menyukai makeup dan pakaian kelas atas. Ketika mereka tiba di Hongji Square, Hao-Ren dan Xie Yujia memesan 2 mangkuk sup mie kaca, dan mereka memesan beberapa porsi iga untuk Little White. Jika kamu menghitung, makanan Little White jauh lebih baik daripada milik mereka. Benar saja, penampilan Little White menarik perhatian beberapa gadis. Mereka mulai memberinya makan juga. Namun, Little White menjadi sedikit pilih-pilih, dan dia bahkan tidak menyentuh hal-hal yang tidak terlalu menarik. Sangat mudah untuk bertemu anak perempuan dengan anak anjing seperti ini, kata Xie Yujia saat dia makan. Aku bukan tipe orang seperti itu, Hao-Ren pikir itu perlu untuk menjelaskan mengapa dia mendapat Little White. Xie Yujia tersenyum dan melepaskan topik, bagaimana sih akhir-akhir ini? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang dia? Tidak ada. Aku hanya sedikit khawatir karena terakhir kali dia dimarahi di kantor. Oh, tidak apa-apa. Dia memiliki kulit yang tebal, kata Hao-Ren secara acak. Xie Yujia menggigit bibirnya dan bertanya setelah beberapa keraguan, apakah kamu pacarnya? Lebih dari tunangan daripada pacar, kata Hao-Ren perlahan. Xie Yujia memandang Hao-Ren, tertegun selama beberapa detik. Kemudian, dia terus makan sup mie gelasnya. Ingin mengambil Little White untuk berjalan-jalan di taman terdekat setelah ini? Tanya Hao-Ren. Oh, nada suara Xie Yujia tiba-tiba menjadi jauh lebih suram daripada sebelumnya. Itu cuaca cerah yang sempurna untuk berjalan anjing. Hao-Ren membawa Little White ke rerumputan taman dan menyadari banyak orang setengah baya sedang berjalan-jalan dengan anjing mereka di sini. Ini adalah pertama kalinya bagi Little White datang ke lingkungan yang menyerupai alam, dan itu menggembirakan. Itu melompat keluar dari keranjang Xie Yujia dan berguling-guling di rumput. Meskipun itu adalah Spirit Beast Bin level, itu masih binatang yang berusia setengah tahun. Itu telah hidup di gua teratai yang suram dan belum pernah melihat dimanapun dengan rumput dan pohon-pohon seperti ini. Xie Yujia tidak bisa menahan senyum pada Little White. Bahkan beberapa gadis berhenti ketika mereka lewat karena mereka benar-benar ingin memeluk Little White. Little White merentangkan kaki kecilnya dan melompat ke area yang relatif luas ketika semua anjing lain menatapnya. Tiba-tiba, Little White melihat sepotong daging babi barbecue Yumi di depan serigala hitam besar. Itu melesat tanpa berpikir. Kembalilah Little White. Xie Yujia berteriak, khawatir. Serigala besar itu 6 atau 7 kali ukuran Little White. Itu menunjukkan ekspresi marah dan kasar meskipun seorang pria memegang tali pengikatnya. Namun, ketika Little White berada di depan Wolfhound besar, yang dilakukannya hanyalah meletakkan cakar kecilnya pada daging, dan itu membuat Wolfhound membuat cadangan dengan ngeri, melolong. Jika bukan karena tali, itu akan pergi. Little White perlahan-lahan memakan sepotong daging babi barbecue. Xie Yujia heran namun Hao-Ren sudah menganggap ini akan terjadi. Bin Spirit level Bin adalah Bin Demon tingkat Bin sebelum dijinakkan. Tidak ada anjing biasa yang mampu menangani semangatnya yang kuat. Haha, Tuan Wang. Kamu ada di sini hari ini juga. Petik 2. Ya. Aku berjalan-jalan karena cuacanya bagus. The Tyrant tidak ingin tinggal di rumah. Petik 2. Tiba-tiba beberapa pria setengah baya di tepi area rumput mulai mengobrol. Hao-Ren berbalik dan melihat seorang pria parubaya yang tampak kaya dengan mastif hitam Tibet besar di pinggiran lapangan rumput. Semua orang tahu bahwa tanduk Tibet adalah raja anjing. Penampilannya segera membuat semua anjing lain melihat ke bawah. Mata bulat mastif Tibet memindai area dan memperbaikinya pada Little White, yang perlahan-lahan memakan sepotong daging. Little White benar-benar mengabaikan mastif Tibet, bahkan tidak menaruh perhatian padanya. Mastif Tibet selalu diperlakukan sebagai raja, jadi tidak tahan diabaikan seperti ini. Itu melangkah menuju Little White dengan kekuatan yang cukup kuat untuk menarik pemiliknya ke depan.
Anak anjing siapa ini? Cepat dan bawa pergi. Tyrant kami punya masalah dengan itu. Teriak pria parubaya yang kaya raya itu sambil menarik Mastiff Tibetnya. Pergi ambil Little White, Haoren. Kalau tidak, dia akan terluka oleh Mastiff Tibet, kata Xie Yujia, lagi-lagi khawatir. Bukannya dia tidak ingin melakukannya sendiri. Faktanya adalah, dia juga takut pada Mastiff besar Tibet. Keluarkan anak anjingnya dari sini. Tyrant kami marah. Pria parubaya itu terus berteriak. Sepertinya dia selalu sombong ini karena dia memiliki Mastiff Tibet sebagai peliharaannya. Mastiff hitam Tibet itu menggeram ketika dia menunjukkan giginya, meneteskan air liur. Haoren berjalan di atas rumput saat Little White masih mengunyah daging. Anak anjing itu tampak lucu tetapi di sisi lain, kusam. Sebelum Haoren bisa sampai ke Little White, kesabaran Mastiff Tibet telah mencapai batasnya. Itu memutuskan tali dan menggigit Little White. Pemilik Mastiff Tibet tampak tenang, dia mungkin berpikir bahkan jika Tyrant-nya membunuh anak anjing putih kecil itu tidak akan menghabiskan banyak uang baginya. Sebagai seorang ahli dalam terah anjing, ia tahu bahwa meskipun anak anjing putih terlihat lucu, itu bukan terah murni apapun. Little White berbelok dengan baik dan menghindari serangan tepat sebelum gigi Mastiff Tibet mendapatkannya. Itu melompat ke arah hutan di samping. Mastiff Tibet bisa menahan ini. Itu benar-benar menghilangkan tali itu dan mengikutinya ke dalam hutan. Xie Yujia segera berteriak, cepat. Haoren, singkirkan Little White dari sana. Dia berlari ke hutan tanpa mempedulikan bahaya terkena bit oleh Mastiff Tibet sendiri. Mastiff Tibet menyalak, dan Little White merintih. Orang-orang di daerah itu tidak dapat melihat situasi di hutan itu dan mereka semua mengira Little White merintih kesakitan. Mereka percaya tidak ada kesempatan baginya untuk selamat dari serangan Mastiff Tibet. Beberapa detik kemudian, Mastiff Tibet dan Little White keluar dari hutan sebelum Haoren dan Xie Yujia bisa masuk ke sana. Little White berjalan di depan dengan kepala menengadah dan Mastiff Tibet bernama Tyrant mengikutinya, dengan kepala di bawah. Bahkan ada sedikit goresan di pipinya. Mereka sudah bisa tahu siapa sebenarnya raja di antara mereka. Pemilik Mastiff Tibet memandang mereka dengan heran. Mastiff Tibetnya selalu bertarung dengan keturunan lain karena sifatnya yang kejam dan tidak pernah kalah dalam satu pertarungan. Meskipun dia harus membayar banyak uang untuk pertarungan itu memuaskan harga dirinya yang salah. Tapi, Tyrant kalah dari anak anjing ras campuran kecil hari ini. Dan rambut anak anjing itu terlihat sangat halus. Bahkan tidak ada luka di atasnya. Haoren diam-diam tertawa melihat betapa terkejutnya pria parubaya itu, kamu bercanda. Akan lucu jika binatang buas tingkat bin kalah dari Mastiff Tibet. Little White bahkan terlalu malas untuk berubah untuk bertarung. Kalau tidak, ukuran sebenarnya 1 meter saja akan bisa menakuti Mastiff Tibet sampai mati. Little White berlari ke Haoren saat ia mengibas-ngibaskan ekornya seperti anak anjing normal ketika mereka keluar dari hutan. Haoren mengeluarkan sepotong daging dan melemparkannya padanya sebagai hadiah. Little White tidak cukup mendapatkan ini dan ingin menggertak Mastiff Tibet bahkan lebih. Dia berbaris dan meraih cakarnya. Mastiff Tibet, yang selalu sombong pada orang lain, sedikit menundukkan kepalanya untuk memungkinkan kaki Little White mendarat di dahinya. Pria parubaya yang tampak kaya hampir pingsan di adegan ini. Makhluk macam apa ini? Itu bisa membuat Mastiff Tibet menurunkan kepalanya. Yang lain, termasuk gadis-gadis di tepi rumput, semuanya tercengang. Wuff, wuff. Little White menjadi imut lagi setelah ronde intimidasi. Itu melompat ke pelukan Haoren. Anak anjing sialan, pikir Haoren karena dia bahkan tidak ingin melihatnya sebagai singa salju lagi. Tiba-tiba, Little White terhuyung-huyung di lengan Haoren dan melompat kembali ke rumput tiba-tiba. Haoren melihatnya, khawatir, karena dia pikir Little White merasa tidak nyaman. Tetapi ia bergoyang-goyang pantatnya dan berlari ke semak-semak di samping hutan. Xie Yujia tertawa dengan tangan menutupi mulutnya. Akhirnya ingin melakukan bisnisnya setelah makan begitu banyak. Haoren tampak serius ketika dia mengingat Little White hanya menggoyangkan gelandangan di lengannya. Setelah berkeliaran di semak-semak untuk sementara waktu, Little White berbaris kembali ke Haoren dengan gelandangan kecil yang bergoyang-goyang, merasa lega. Itu berlari ke Haoren dan melompat ke pelukannya lagi. Sialan kamu, Little White. Kamu buang air besar di semak-semak. Haoren memeriksa gelandangannya dan merasa relatif bersih. Kemudian, dia menepuk kepalanya dan melemparkannya ke keranjang sepeda Xie Yujia. Xie Yujia mendorong sepeda dan berjalan dengan Haoren ke gerbang barat sekolah.
Tetapi tidak satu pun dari mereka memperhatikan di semak-semak di samping tumpukan kotoran emas gelap, beberapa bunga peoni tumbuh, berkembang, dan mekar hanya dalam beberapa detik. Ini di luar hukum kodrat. Bab 207. Setelah mereka kembali ke sekolah, Xie Yujia dan Hao Ren masing-masing pergi ke kelas mereka. Hao Ren menyaksikan Xie Yujia perlahan menuju ke gedung akademik C di sepedanya. Dia merasa temperamen dan auranya menjadi lebih baik. Hal-hal seperti temperamen itu sangat subjektif. Hao Ren adalah satu-satunya di antara orang-orang yang merasakan perubahan pada Xie Yujia. Di sisi lain, Xie Yujia adalah orang pertama yang memperhatikan sedikit perubahan dalam temperamen Hao Ren ketika ia baru saja menembus gulir konsentrasi roh. Sudah menjadi sifat manusia untuk melihat perubahan sekecil apapun pada seseorang yang kamu sukai. Jika itu adalah seseorang yang tidak kamu pedulikan, kamu bahkan tidak akan memperhatikan jika mereka telah mengganti pakaian mereka. Ini berarti bahwa Xie Yujia sudah mulai memperhatikan Hao Ren sejak lama. Hao Ren memandang ke jendela kantor Suhan dan mengedarkan esens alam dalam tubuhnya sesuai dengan Light Shadow membelah gulir bayangan sebelum dia menuju ke gedung akademik G. Dia bisa menumbuhkan gulir bayangan pedang bayangan cahaya semakin dan lebih cakap saat ini. Little White terus membuat suara di lengannya, jadi Hao Ren memasukkannya ke ruang di kalung itu. Little White puas setelah diberi makan dengan baik dan usahanya diurus. Itu memutuskan untuk tidur siang, memeluk manik-manik penolak air. Beberapa orang bermain basket setengah telanjang di lapangan basket. Hao Ren tiba-tiba melihat mereka dan tiba-tiba teringat bahwa pertandingan pertama Universitas Ocean Timur tahun ini adalah minggu sesudahnya. Seluruh kelas akan ada di sana untuk menghibur mereka. Zhao Yanzi masih di Istana Naga bersama Zhao Kuo. Hao Ren tidak tahu bagaimana pemulihannya, tetapi akan sulit untuk kembali ke tingkat kian. Pikiran sekolah, lautan timur, budidaya, dan Zi bersama-sama memberinya sakit kepala. Hao Ren tiba di ruang kelasnya. Dia mendengarkan kelas, mengolah, dan menyiapkan materi untuk bimbingan Zi. Anehnya dia nyaman baik-baik saja dengan melakukan ketiga hal sekaligus. Segera, itu hari Jumat. Hao Ren mengepak barang-barangnya dan naik bus pulang setelah setengah hari kelas. Gong Zi, Lu Linlin dan Lu Lili tiba-tiba muncul di samping halte bus. Mereka berlari ke arah Hao Ren dengan bahagia karena banyak orang menatapnya dengan cemburu. Beberapa siswa dari sekolah lain juga ada di sana, menunggu bus dan memandang Hao Ren dengan banyak iri. Lu Linlin dan Lu Lili mungkin baru saja selesai dengan kegiatan klub mereka. Mereka tampak menawan dan anggun dalam seragam taekwondo mereka. Kalian tidak perlu kembali bersamaku hari ini. Pergi dan istirahatlah, kata Hao Ren kepada mereka. Nada suaranya biasa-biasa saja, tetapi ia lebih sering menatap pamer. Kau terlalu memikirkannya, Gongsi. Kami juga ada di sini untuk bas. Lu Lili menutup mulutnya saat dia tertawa, mengocok kuncirnya. Hao Ren ingat bahwa Lu Qing masih membantu di Istana Naga dan belum kembali selama beberapa hari sekarang. Karena itu, tidak ada seorang pun yang memberi mereka tumpangan pulang. Mereka harus naik bus ke apartemen Lu Qing. Mereka bertiga menunggu bus dengan tenang. Meskipun si kembar dalam seragam taekwondo mereka tidak banyak bicara kepada Hao Ren, mereka berdiri di setiap sisinya. Orang-orang itu cemburu sampai mati. Bus si kembar tiba lebih dulu, dan Lu Linlin menarik tangan Lu Lili ketika mereka naik bus. Mereka melambai pada Hao Ren. Sampai nanti, Gongsi. Haha, bye. Hao Ren tersenyum. Mereka ceria seperti dua tupai kecil. Setelah mereka pergi, Hao Ren menyadari bahwa gadis yang disebut paling populer di sekolah, Lin Li, ada di antara orang-orang yang sedang menunggu bus. Lin Li, yang dulunya sombong, benar-benar kehilangan pesonanya di depan Lu Linlin dan Lu Lili. Jika si kembar tidak pergi, Hao Ren dan yang lainnya tidak akan menyadarinya. Meskipun dia semua berdandan, dia masih bukan tandingan bagi si kembar yang mengenakan pakaian sederhana. Hao Ren ingat betapa kasarnya dia sebelumnya dan bahkan tidak ingin berbicara dengannya. Begitu bus 767 tiba, ia berangkat. Hao Ren fokus pada kultivasi ketika dia kembali ke rumah. Juga, dia mengajak Little White berjalan-jalan di pantai. Akhir pekan tampaknya tidak sependirian dengan perusahaan Little White. Gelombang menjilat di pantai satu persatu saat Hao Ren berkultivasi dengan kakinya menyilang dan mata tertutup. Dia mengedarkan esens alam di tubuhnya sesuai dengan Light Shadow membelah gulir bayangan gulir saat dia mengambil dalam 5 elemen di alam perlahan. Little White beristirahat di pangkuan Hao Ren saat dia berkultivasi. Ia membenamkan kepalanya ke dalam tubuh putihnya yang halus, mendengkur.
Meskipun baru beberapa hari, itu sudah terikat dalam dengan Haoren. Setidaknya, itu bergantung pada Haoren sebagian besar. Namun, itu lebih mirip anak anjing daripada Snow Lion. Itu mengikuti Haoren kemanapun dia pergi dan bahkan tidur di sampingnya ketika dia pergi tidur. Gongzi. Haoren mendengar suara Lu Linlin dan Lu Lili saat dia mencoba yang terbaik untuk berkultivasi. Dia membuka matanya dan melihat mereka sudah berdiri di kamarnya. Mereka menerobos masuk ke ruang pribadinya tanpa izin. Merayu. Little White hanya tidur di pangkuan Haoren. Tiba-tiba melompat ke lantai dan berubah menjadi Snow Lion setinggi 1 meter. Lu Linlin dan Lu Lili mundur dan menatap Little White dengan heran. Kemudian, mereka berbalik ke Haoren, yang sedang duduk di tempat tidur dengan menyilangkan kakinya, dan bertanya, "Kapan kamu menjinakkan binatang setan, Gongzi?" "Kembalilah, Little White." Haoren melambai padanya. Si putih kecil yang tampak agung berbalik dan menatap Haoren. Itu ragu-ragu untuk beberapa detik tetapi kembali ke sisi Haoren. Namun, ia masih menatap si kembar dengan hati-hati tanpa mengecilkan ukurannya. Little White tidak akan khawatir oleh manusia. Tetapi sebagai spirit beast, itu bisa merasakan mereka yang memiliki kekuatan dengan segera. Akan lebih berhati-hati jika para pembudidaya lebih kuat dan lebih dekat dengan Haoren. Si kembar terus menatap Haoren dengan heran. Sepertinya roh binatang tingkat bin, Gongzi. Little White mengguncang surainya yang putih salju ketika mata hitamnya yang berkilau masih terkunci pada saudara perempuan itu. Mereka memiliki aura yang berbeda dari yang biasa, sehingga memperlakukan mereka sebagai musuh. "Jangan terlalu tegang, Little White." Haoren membelai lehernya. Little White akhirnya dengan ringan meraung dan menyusut kembali ke ukuran 2 telapak tangan. Itu melompat ke tempat tidur dan meringkuk di pangkuan Haoren. "Aku mengambil Little White secara kebetulan. Suhan mengatakan kepada aku bahwa itu adalah binatang buas tingkat bin juga," kata Haoren. Mendengar ini, mata Lu Linlin dan Lu Lili menjadi cerah. Binatang buas tingkat bin adalah bahan yang bagus untuk memurnikan eliksir dan membuat harta karun. Ketika singa salju ini semakin besar, bulunya dapat digunakan untuk membuat baju besi dan jubah pertahanan tingkat tinggi sementara gigi dan cakarnya dapat digabungkan ke dalam Dharma Treasures. Bahkan mungkin memiliki core internal yang dapat membantu kamu mempercepat kecepatan kultivasi kamu. Little White baru saja akan tertidur ketika merasakan perasaan tidak menyenangkan dari gerakan si kembar. Tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan gugup. Haoren juga gugup. "Hei, jangan coba-coba memanfaatkan Little White." Lu Linlin dan Lu Lili berjalan sambil tersenyum. Little White merasakan bahaya, sehingga melompat dari pangkuan Haoren dan bersembunyi di belakang punggungnya. "Lihat dirimu, Kak. Kamu menakuti Little White," kata Lu Lili dengan cemberut saat dia baru saja akan meraih dan menjemput Little White. "Sangat pemalu," goda Lu Linlin sambil tersenyum. "The Snow Lions memang jenis yang paling cerdas dari Spirit Beast. Little White bahkan tahu bahwa kita sedang membicarakannya," dia melanjutkan sambil bertepuk tangan pada Little White. Little White sangat takut pada mereka sehingga tidak ingin dipeluk oleh mereka sama sekali. Sebaliknya, itu diperas di bawah lengan Haoren. Haoren tahu persis apa yang diinginkannya, jadi dia memasukkannya kembali ke ruang di kalung itu untuk membebaskannya dari teror. "Kenapa kalian di sini hari ini?" Haoren berdiri dan bertanya. Gongzi memberi kita bahu dingin," Lu Linlin cemberut. "Kami baru saja kembali dari mengunjungi nenek." "Bagaimana kabarnya?" tanya Haoren segera. "Jangan khawatir. Dia sangat baik." Lu Linlin berjalan mendekat. "Alasan kami berada di sini hari ini adalah untuk meminta Gongzi datang berbelanja ponsel bersama kami." "Ponsel?" Haoren menatap mereka, bingung. "Ya, tanpa ponsel, Gongzi bahkan tidak akan menghubungi kami." Lu Linlin menggoda lagi. Lu Lili, di sisi lain, sedikit memerah. "Kita bisa berbelanja ponsel, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak menakuti Little White lagi," kata Haoren. "Baiklah, kita tidak akan." Lu Linlin tertawa. Haoren hanya merasa bosan di rumah, jadi dia pergi berbelanja ponsel dengan mereka di pusat kota. Dia merasa tidak enak selalu bertanya kepada mereka tentang penanaman dan harta karun Dharma, namun tidak pernah membantu mereka dengan apapun. Untuk berterima kasih atas bantuan mereka akhir-akhir ini, Haoren menawarkan untuk membayar ponsel mereka. Mereka mendapat 2 ponsel Nokia, yang merupakan ponsel pertama Lu Linlin dan Lu Lili. Mereka bahkan lebih berarti bagi mereka karena Haoren mendapatkan telepon untuk mereka. Itu menghibur mereka segera. Suasana hati Haoren terangkat secara bertahap ketika dia melihat mereka tersenyum.
Gongzi pasti punya banyak pertanyaan untuk diajukan. Menembak pergi, Lu Linlin melihat niat Hao Ren dan berkata kepadanya saat dia bermain dengan telepon barunya. Hao Ren tersenyum mengagumi kepintaran Lu Linlin. Little White mungkin bukan Beast Spirit yang sangat kuat, kan? Biasanya, Beast Spirit tingkat Bin tidak terlalu kuat. Tetapi mereka tidak hanya bergantung pada diri mereka sendiri. Hubungan dengan tuan mereka lebih penting. Gongzi's Little White adalah jenis yang tidak terlalu kuat dalam pertempuran tetapi dapat membuat ikatan yang sangat istimewa dengan tuannya. Itu juga jenis spirit beast yang mudah dilatih. Jika sering makan dan mengkonsumsi harta karun alam, ada kemungkinan untuk mencapai tingkat Sun, kata Lu Linlin. Harta karun alam, berarti aku harus terus memberinya salju lotus dan semacamnya, pikir Hao Ren. Kamu juga bisa memberinya makan dengan nature essence milikmu sendiri. Jika Master dapat mengumpulkan esensi di alam dan mentransfernya ke tubuh Spirit Beast akan tumbuh dengan cepat juga, tambah Lu Lili. Haruskah aku, biarkan putih kecil menumbuhkan gulir bayangan pedang bayangan cahaya juga. Hao Ren tiba-tiba muncul dengan ide ini. Bab 208. Setelah mereka mendapatkan telepon mereka, saudara kembar melanjutkan belanja dengan Hao Ren. Mengenakan atasan tank sifon mengacak-acak dan rok, Lu Linlin dan Lu Lili tampak cantik dan menyegarkan seolah-olah musim panas telah tiba sebelumnya. Di masa lalu, para suster hanya akan pergi berbelanja sendiri. Dengan Hao Ren bersama mereka tampak lebih bersemangat dan menanyakan pendapatnya tentang pakaian yang mereka pilih. Hao Ren belum pernah memiliki pengalaman seperti ini sebelumnya. Dia pikir mereka begitu cantik sehingga mereka akan terlihat bagus dalam pakaian apapun yang mereka kenakan. Karena itu, dia menjawabnya dengan santai. Little White berguling-guling di ruang di kalung itu, artinya dia lapar. Karena itu, Hao Ren pergi ke KFC dan membeli 2 ember ayam sebelum menemukan sudut untuk memberi makan Little White. Namun, masih lapar setelah makan itu. Dalam 2 hari, Little White sudah menghabiskan biaya makanan Hao Ren hampir 200 yuan, belum lagi semua makanan di lemari es di rumahnya yang juga dimakan olehnya. Ini membuat Hao Ren bertanya-tanya apakah dia benar-benar mampu merawatnya. Gongzi, Lu Linlin dan Lu Lili berjalan keluar dari kamar pas. Jaket kotak-kotak biru, topi bertepi lebar, dan celana pendek denim yang memperlihatkan lekuk kaki mereka. Mereka melompat di depan Hao Ren mengenakan pakaian yang sama, dan rambut mereka dikuncir dan dikuncir. Mereka seperti idola yang baru debut. Lu Qing memberi mereka banyak uang saku setiap minggu. Namun, tidak satupun dari mereka yang memiliki konsep cara membelanjakan uang dengan benar. Mereka akan membeli apapun yang mereka suka, dan uang itu akan segera dihabiskan semua. Karena Lu Qing belum kembali, kedua saudari itu hanya punya sedikit uang atau tidak punya uang. Karena itu, hanya Hao Ren yang bisa membayar pakaian itu. Hao Ren tidak keberatan menghabiskan uang untuk Lu Linlin dan Lu Lili karena mereka telah banyak membantunya di masa lalu. Selain itu, dia biasanya tidak menghabiskan banyak uang, dan dia masih memiliki cukup banyak uang yang dihemat dari masa lalu. Sebaliknya, Little White akan mengkonsumsi lebih banyak uang dalam jangka panjang dan lebih mahal daripada saudara Lu. Lu Linlin dan Lu Lili sama-sama memegang beberapa tas pakaian dan dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun Lu Qing selalu memberi mereka uang untuk dibelanjakan, ia tidak pernah pergi berbelanja bersama mereka. Membandingkannya dengan Hao Ren, mereka berdua berpikir Hao Ren memperlakukan mereka jauh lebih baik. Ada bioskop, gelanggang seluncur es, dan toko arcade di mall. Sepertinya Lu Linlin dan Lu Lili ingin mengalami semuanya. Tapi Hao Ren merasa bahwa apakah dia membawa mereka ke bioskop atau arena ice skating, sepertinya dia pamer ke semua pria lain. Karena itu, ia memilih untuk membawa mereka ke toko arcade. Meskipun Lu bersaudara telah tinggal di kota untuk sementara waktu sekarang, mereka tetap penasaran namun berhati-hati tentang segalanya. Misalnya, mereka tidak pernah berani datang ke toko arcade yang ramai dan bising ini sebelumnya. Tapi, mereka tidak perlu khawatir lagi karena Hao Ren bersama mereka. Dengan token yang diberikan Hao Ren untuk mereka memainkan setiap mesin game. Mereka begitu bersemangat sehingga mereka tampak seperti dua anak yang belum pernah ke toko arcade sebelumnya. Dundun, dundun, impresif. Bersihkan level lagi. Skor penuh. Ada banyak orang di sekitar mesin game. Hao Ren berjalan dan melihat seorang gadis, yang berpakaian santai dengan headphone gaming menyala, memegang pistol sensor hitam dan menembak monster di layar. Dundun, dundun. Ketika peluru virtual ditembakkan terus-menerus, semua monster yang muncul di layar ditembak jatuh.
Namun, pemain wanita tidak terluka sama sekali dalam permainan. Dia adalah penguasa permainan, pikir Hao Ren. Kamu menang. Kata-kata ucapan selamat muncul di layar. Gadis ini membersihkan semua level dengan token yang dia masukkan dari awal. Tidak ada satupun goresan. Tidak ada monster yang tertinggal. Jelas sempurna. Semua orang di belakangnya memuji dengan gembira. Gadis ini melepas headphone gaming dan berjalan turun dari platform. Kemudian, dia menoleh ke mesin game lain. Su-Han. Hao Ren hampir berpikir ada yang salah dengan matanya. Gadis yang memainkan permainan dengan sempurna dan menarik banyak pengamat adalah Su-Han. Su-Han berbalik dan melihat Hao Ren juga. Dia kemudian memperhatikan Lu Linlin dan Lu Lili yang sedang bermain di mesin basket dengan gila tidak jauh darinya. Kenapa kamu di sini? Hao Ren mengambil beberapa langkah ke depan dan bertanya. Apa? Mengapa aku tidak bisa berada di sini? Jawab Su-Han. Hao Ren tidak tahu harus berkata apa. Aku datang ke sini untuk membeli pakaian dan bersantai sebentar. Su-Han meliriknya dan mengeluarkan beberapa token dari sakunya. Dia memasukkan koin ke mesin balap mobil di sebelahnya dan duduk di kursi. Sapu. Su-Han sekali lagi membersihkan semua level. Lu Linlin dan Lu Lili, di sisi lain, berlari ke arah Hao Ren. Gongzi. Kami menggunakan semua token. Petik 2. Dari tampilan itu, bahkan game yang sederhana bisa menelan biaya selusin token. Hao Ren tidak punya pilihan selain memberi mereka 200 yuan. Pergi dan tukarkan sendiri beberapa token. Terima kasih, Gongzi. Lu Linlin dan Lu Lili berlari menuju konter dengan gembira. Sepertinya akhir pekanmu juga cukup membosankan. Su-Han, yang masih memainkan game balap mobil, menoleh dan menatap Hao Ren. Hao Ren berpikir, kamu tampaknya lebih bosan dari aku. Kamu bahkan datang ke sini untuk memainkan game ini sendiri. Petik 2. Dia kemudian melihat keterampilan bermainnya. Sepertinya dia sering datang ke sini sendirian untuk menghilangkan kebosanannya. Ketika memikirkannya, sepertinya Su-Han, inspektur, sebenarnya cukup kesepian. Lu Linlin dan Lu Lili, yang baru saja menukar uang dengan 100 token, tertarik pada permainan pesawat. Mereka duduk dan mulai berteriak ketika mereka memainkan permainan. Beberapa orang ada di sekitar mereka, ingin memulai percakapan. Namun, ketika mereka melihat betapa gilanya gadis-gadis itu walaupun mereka memainkan permainan sederhana, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Biarkan aku mengajakmu keluar untuk makan malam. Kata Hao Ren kepada Su-Han yang masih memainkan game balap mobil, dan dia berbalik untuk menatapnya. Hao Ren tiba-tiba merasa seperti dia adalah salah satu dari orang-orang jahat yang mencoba untuk menggoda gadis-gadis, belum lagi gadis yang dia coba mainkan, adalah gurunya sendiri meskipun dia hanya 2 atau 3 tahun lebih tua darinya. Jika kamu menang, aku akan makan malam bersamamu, Su-Han melemparkan 2 token ke arah Hao Ren. Hao Ren menangkap token dan duduk di sebelah Su-Han. Kemudian, dia memasukkan koin ke dalam mesin. Penantang masuk. Mode pertempuran. Su-Han tersenyum percaya diri, tetapi Hao Ren tampak lebih tenang. Mobil-mobil dalam permainan dimulai pada saat yang sama. Di dalam layar mereka dapat melihat mobil satu sama lain. Rem, pedal gas, perpindahan gigi. Gerakan mereka sama seperti jika mereka telah berlatih bersama sebelumnya. Semakin banyak pengamat berkumpul di belakang mereka. Wajah Su-Han mulai terlihat lebih serius. Namun, Hao Ren tetap tenang. Ledakan. Mobil Hao Ren mencapai titik akhir pertama. Saat dia melihat tempat kedua muncul di layarnya, Su-Han menatap Hao Ren, sedikit terkejut. Dia tersenyum lembut dan berkata, sepertinya kamu selalu bosan juga. Hao Ren tidak menyangkal hal itu. Memang, dia dulu sering datang ke sini karena orang tuanya sering tidak di rumah. Namun, dia berhenti datang ke sini setelah dia masuk universitas. Linlin, Lili, saatnya pergi. Hao Ren memanggil saudara-saudari Lu yang sedang memindahkan joystick dengan gila-gilaan dan hampir mematahkan mesin game menjadi 2. Baik, Gongzi. Lu Linlin dan Lu Lili bahkan tidak repot mengambil sisa token dan langsung berdiri saat mereka mulai berlari ke arah Hao Ren dengan gembira. Orang-orang yang sedang menunggu kesempatan untuk berbicara dengan mereka dibiarkan membisu. Dalam tatapan cemburu yang intens, Hao Ren berjalan keluar dari toko arcade dengan 3 gadis cantik. 4 orang, sempurna untuk hotpot. Itu adalah pertama kalinya Su-Han makan malam dengan saudara Lu. Meskipun mereka tidak saling bertentangan, Su-Han tidak berada di sisi yang sama dengan saudara Lu. Di antara mereka berempat,
Hao Ren adalah yang terlemah. Namun, dia menghubungkan semua orang bersama. Su Han diam-diam menatap Hao Ren yang memesan makanan dan tiba-tiba teringat kriteria inspektur dalam sistem inspektur, tidak masalah siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Siapapun yang bisa menyelesaikan masalah dengan lancar adalah orang yang paling berpengaruh. Ren Hao ini. Dia memiliki bakat mengumpulkan tuan di sekelilingnya dan membuat mereka berinteraksi dengan damai, pikir Su Han. Hao Ren tidak tahu Su Han memikirkannya saat dia memesan makanan. Yang dia perhatikan hanyalah Little White sudah mulai berguling-guling di dalam ruang di kalung itu lagi. Makan. Yang kamu tahu hanyalah makan. Suatu hari, kamu akan bunuh diri makan, pikir Hao Ren dan berkata kepada Little White dalam benaknya. Dia menolak untuk membiarkannya keluar dan makan. Jika dia melakukannya, tidak akan ada makanan tersisa untuk mereka berempat. Ketika Su Han memperhatikan bagaimana Hao Ren menatap kalungnya berulang kali, dia berkata, kamu harus memberi makan Spirit Beast dengan eliksir, atau kamu bisa menanamkan beberapa Nature Essence di dalamnya. Mereka akan mengkonsumsi lebih banyak jika mereka harus mengambil energi dari makanan biasa. Nature Essence, aku hanya menyelamatkan sedikit Nature Essence untuk diriku sendiri. Aku tidak akan memiliki apapun yang tersisa jika aku berbagi Nature Essence aku dengan Little White, pikir Hao Ren. Kamu membawaku keluar untuk makan malam hari ini, jadi aku berutang budi padamu. Su Han mengambil 10 pil eliksir merah dari cincin suminya. Ini 10 pil. Baik pembudidaya dan Spirit Beast dapat mengkonsumsinya. 1 pil dapat bertahan Little White selama sekitar 1 hingga 2 hari. Jadi, ini mungkin akan bertahan sekitar setengah bulan. Terima kasih banyak, kata Hao Ren. Dia hanya khawatir tentang cara merawat Little White. Untungnya, tidak ada manusia yang melihat apa yang dilakukan Su Han. Kalau tidak, mereka akan mengira dia melakukan trik sulap. Jangan menyebutkannya. Lu Qing memberiku ramuan ini. Tapi, aku tidak menggunakannya untuk kultivasi aku, jawab Su Han lembut. Dia kemudian menatap Lu Linlin dan Lu Lili yang duduk bersama. Dia mungkin merasakan peningkatan kekuatan mereka, dari tingkat kun tingkat menengah ke tingkat kian tingkat rendah. Dia sedikit mengernyit tetapi tetap diam. Kedua saudari Lu itu sangat berbakat, belum lagi bahwa mereka juga memiliki keseimbangan sempurna dari 5 elemen. Dibandingkan dengan Su Han, jauh lebih mudah dan lancar bagi mereka untuk berkultivasi dan meningkat. Ini membuat Su Han sedikit khawatir. Tapi, karena Hao Ren adalah inspektur pembantu, Lu Linlin dan Lu Lili harus berperilaku baik. Gongxi, kamu harus mulai menanamkan Nature Essence di Little White mulai sekarang. Atau, kamu bisa memberi makan ramuan itu agar bisa tumbuh, kata Lu Linlin saat melihat Hao Ren menyingkirkan ramuan itu. Jadi, aku bisa berhenti memberi makan setelah sudah dewasa? Tanya Hao Ren dengan penuh semangat. Tidak, itu akan mengkonsumsi lebih banyak, kata Lu Lili dengan mata terbuka lebar. Hao Ren sekali lagi terdiam. Dia menunjuk hotpot dengan sumpitnya dan mencoba mengubah topik yang menyedihkan, mari kita kembali makan. Bab 209. Seorang pria yang makan malam dengan 3 wanita cantik akan menimbulkan rasa iri pada pria lain. Meskipun Su Han belum pernah berbicara dengan para suster Lu, mereka memiliki kesempatan untuk saling mengenal dengan duduk di sekitar hotpot hari ini. Itu adalah kemajuan besar untuk hubungan mereka karena Su Han dan saudara Lu bukan orang yang ramah. Su Han menyendiri dengan semua orang sementara saudara Lu yang dingin untuk semua orang kecuali Hao Re. Little White berkicau di ruang tersembunyi Hao Ren sampai Hao Ren melemparkan pil essence replenishment untuk dimakan. Meskipun pil eliksir yang diberikan Su Han bukan yang terbaik, itu tidak semurah atau biasa seperti kubis. Ini akan menjadi ujian bagi Hao Ren untuk memberi makan dan memelihara Little White dengan bena. Setelah 1 jam, makan malam berakhir. Jelas, Lu Linlin dan Lu Lili belum pernah memiliki hotpot sebelumnya. Dari tampilan itu, Su Han tidak pernah melakukannya juk. Menurut jaringan intelijen aku, Samudra Barat naik di Samudra Timur. Tidak apa-apa bagi kamu untuk menjinakkan setan bis, tetapi kamu harus bekerja lebih keras pada kultivasi kamu, Su Han menasihatinya sebelum diaper. Mengerti. Hao Ren mengangguk. Jika kamu memiliki pertanyaan, datang untuk menemukan aku, kata Su Han kepadanya dengan dingin sebelum mengambil cut. Menjaga punggung Su Han, Lu Linlin cemberut. Gongxi, mari kita pulang bersamamu. Aku perlu berkultivasi di tempat yang tenang. Kamu harus kembali ke tempatmu. Hao Ren melambaikan permintaan mereka, merenungkan makna tersembunyi dalam kata-kata Su Han. Melihat wajahnya yang serius, para suster tidak mengganggunya lagi.
Mereka tinggal di tempat Luking, jadi mereka memiliki pemahaman umum tentang situasi Laut Timur. Namun, mereka tidak ingin mengganggu selama Hao Ren aman. Mereka lebih menikmati kehidupan sekolah yang damai yang mereka miliki sekarang. Setelah makan pil pengisian esensi, Little White tidur di ruang tersembunyi Hao Ren sementara Hao Ren melaju kembali ke rumahnya di tepi laut. Kemudian, dia membiarkannya bermain sementara dia pergi ke kamarnya untuk berkultivas. Ada dua cara untuk membuka kunci bukaan. Salah satunya adalah menyerap esensi dari alam. Ketika jumlah esensi sudah cukup, itu akan membuka kunci di Dragon Core. Yang lainnya adalah menembakkan energi pedang Hundun ke awan dan mengembalikan kekuatan petir untuk memaksa terobosan. Relatif, metode pertama stabil dan aman, membangun fondasi yang kokoh untuk dirinya sendiri. Yang kedua bisa meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, tetapi dia akan berada dalam bahaya jika baut petir surgawi secara tidak sengaja dipicu. Setelah pertimbangan yang cermat, Hao Ren memutuskan untuk tidak menggunakan metode budidaya petir dari Light Shadow membelah gulir bayangan sampai dia mencapai tingkat Z. Setelah memakan pil pengisian esensi, Little White menjadi lebih hidup ketika dilepaskan dari ruang tersembunyi. Itu berlari dalam bentuk Snow Lion aslinya di ruang tamu yang Lu. Bas, ponsel Hao Ren di meja samping tempat tidur bergetar. Dia mengambilnya dan melihat nomor Zhao Hongyu di layar. Halo, Bibi. Kami keluar dari Istana Naga hari ini. Kami berada di tepi laut dan dapat mengantar kamu kembali ke pusat kota, kata Zhao Hongyu melalui telepon. Oke. Karena ingin bertanya kepada mereka tentang Zhao Kuo, dia segera memanggil Little White dan menaruhnya di kalung sebelum berjalan ke Pan. Zhao Guang dan keluarganya menunggunya di batu di tepi laut. Bagaimana paman ketiga? Tanya Hao Ren begitu dia sampai di merek. Kita akan membicarakannya ketika kita sampai di rumah, Zhao Guang melambai padani. Baik Zhao Hongyu dan Zhao Yanzi tampak muram, dan hati Hao Ren tenggelam saat melihat In. Chevrolet hitam diparkir tidak jauh dari Lau. Bagaimana semuanya untukmu? Ketika mereka berada di dalam mobil, Zhao Hongyu bertanya pada Hao Re. Sudah oke, jawab Hao Ren. Sebenarnya, dia khawatir tentang Zhao Kuo beberapa hari terakhir ini, tetapi dia tidak ingin mengganggu mereka dengan kembali ke Istana Naga karena dia tahu bahwa mereka sedang sibuk menangani situasi. Kami sibuk menangani urusan internal dan lupa mengirim penjaga untukmu. Senang mengetahui bahwa kamu baik-baik saja, Zhao Hongyu mengangguk puas. Zhao Yanzi tetap diam, menatap keluar dari jendela mobil. Mobil melaju cepat dan tiba di rumah mereka segar. Mereka memasuki rumah dan duduk di sofa di ruang tamu. Zhao Yanzi tampak pucat. Meskipun dia tidak pergi ke sekolah beberapa hari terakhir ini, dia jelas kelelahan setelah merawat paman ketiganya di Istana Nak. Kami menyatakan kepada dunia luar bahwa Zhao Kuo telah melewati kesengsaraan surgawi. Dalam beberapa hari terakhir, aku harus menjadi tuan rumah upacara perayaan sambil membuat rencana dengan para penatua inti. Itu sebabnya kami tidak menghubungi kamu, kata Zhao Guan. Di satu sisi, mereka harus mengumpulkan para penatua untuk membahas dan membuat strategi. Di sisi lain, mereka harus merayakan sementara Zhao Kuo pulih dari cedera yang serius. Hao Ren tahu mereka kelelahan baik secara emosional maupun fisik. Zhao Kuo muncul dalam upacara perayaan sebagai pemenang, dan semua orang berpikir dia telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Hanya para jenderal, tentara, dan penatua inti yang paling setia yang tahu kebenaran, termasuk kamu, lanjut Zhao Guan. Dia jujur dengan informasi ini, mengambil Hao Ren sebagai salah satu anggota inti dari Samudra Timur. Hao Ren mengangguk dengan sungguh-sungguh, memahami situasi yang suram. Setelah upacara perayaan, tubuh Zhao Kuo pulih. Dia memutuskan untuk meninggalkan Istana Naga dan berkultivasi saat bepergian, kata Zhao Hongyi. Berkultivasi saat bepergian. Setelah beberapa saat dipertimbangkan, Hao Ren berkata, di satu sisi, dia perlahan bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Di sisi lain, orang akan berpikir bahwa dia bepergian karena dia memasuki alam naga langit. Apakah aku benar? Baik. Kamu memiliki pikiran yang jernih. Zhao Hongyu memandang Hao Ren dengan penuh penghargaan. Zhao Kuo telah memutuskan untuk memulai lagi dengan kultivasinya. Dia ingin melakukan perjalanan kembali ke tempat-tempat yang telah dia kunjungi. Mendengar kata-katanya, Hao Ren lebih menghargai Zhao Kuo. Dia telah kehilangan semua kekuatan kultivasi yang telah dia kumpulkan selama 200 tahun terakhir. Harapannya untuk 200 tahun terakhir hancur dalam satu malam. Pria lain akan pingsan karena kehilangan kepercayaan diri, tetapi Zhao Kuo telah memutuskan untuk memulai lagi dengan kultivasi segera setelah ia pulih.
Itu membuktikan pepatah bahwa kamu harus mundur sebelum kamu bisa maju. Itu bukan hal yang buruk untuk paman ketiga Zi, kata Zhao Guan. Hao Ren mengangguk, membayangkan adegan ketika Zhao Kuo meninggalkan Istana Naga. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan Penatua Xingyue ketika dia melihat Zhao Kuo ketika dia pergi. Selain Zhao Kuo, kami memiliki hal lain untuk dibicarakan dengan kamu hari ini, melihat Hao Ren, kata Zhao Guang tiba-tiba. Oh, ada apa? Hao Ren menatapnya. Zhao Yanzi juga duduk lebih tegak di sampingnya. Keberhasilan Zhao Kuo di Heavenly Tribulation adalah peristiwa hebat di antara keempat samudera. Jadi, klan Naga Laut 4 memutuskan untuk membuka Istana 9 Naga untuk merayakannya dan mendorong generasi muda untuk berkultivasi lebih keras, kata Zhao Guan. Melihat kebingungan Hao Ren, Zhao Guang menjelaskan, Istana 9 Naga adalah Istana Naga pada zaman prasejarah, dan merupakan tempat kelahiran klan Naga Laut 4. Itu di bawah manajemen umum dari 4 lautan. Itu melayang di kekosongan dan muncul hanya ketika semua 4 klan Naga Laut mengaktifkan formasi Arai bersama-sama. Sebuah istana yang saleh dalam kehampaan. Hao Ren terkejut. Zhao Guang melanjutkan, Istana 9 Naga diaktifkan setiap 50 tahun. Hanya 30 tahun sejak pembukaan terakhir, dan kami memutuskan untuk membuat pengecualian kali ini untuk merayakan keberhasilan Zhao Kuo dengan kesengsaraan surgawi. Apakah itu diusulkan oleh Samudra Barat? Tanya Hao Re. Ya. Zhao Guang mengangguk. Laut Barat sangat licik. Mereka mengusulkan untuk membuka Istana Naga ke-9, kuil leluhur dari 4 klan Naga Laut, untuk merayakan keberhasilan paman ketiga dengan tribulasi. Selama acara, kami akan menyembah leluhur dan melaporkan keberhasilan paman ketiga kepada mereka. Jika kebenaran keluar suatu hari, Samudra Timur akan bersalah karena penipuan, kata Hao Re. Mata Zhao Guang berbinar, kaget dengan logika dan penilaian Hao Ren yang jela. Kamu benar. Kami berada pada posisi yang kurang menguntungkan sekarang karena Zhao Kuo gagal dalam masa kesusahan besar. Kita harus menghadapinya langkah demi langkah. Bagaimanapun, fakta bahwa Zhao Kuo baik dan sehat dan bahwa dia sedang bepergian akan memberi mereka kesan bahwa dia telah melewati masa kesesakan, dan mereka tidak akan bergerak melawan kita dengan gegabah. Yang paling penting saat ini adalah kita tidak bisa kembali dari Nine Dragon Palace dengan tangan kosong. Zhao Guang adalah pria yang tidak banyak bicara. Tapi sekarang kata-kata dan nadanya yang bermakna menunjukkan dia memiliki harapan tinggi untuk Hao Re. Ren, kamu menginap di sini karena besok kita akan pergi ke tempat pertemuan, tambah Zhao Hongyu. Setiap kali 9 naga istana dibuka, hanya 8 orang yang diizinkan di sana, yang berarti setiap istana naga mengirim 2 pembudidaya muda terbaik mereka. Kami, Samudra Timur, memutuskan untuk mengirim kamu dan Zi ke acara tersebut. Zi. Hao Ren bingung karena Zi, tanpa Dragon Core-nya, hanyalah anak sekolah bias. Kanan. Nine Dragon Palace hanya buka selama 6 jam dalam setiap 50 tahun. Kecuali Istana Agung tempat kita menyembah leluhur, tempat-tempat lain masih belum dijelajahi. Di Istana Naga kuno ini, ada banyak harta kuno dan tumbuhan berharga yang sangat langka dan sulit ditemukan di dunia fana saat ini. Ini akan menjadi kesempatan luar biasa bagi generasi muda karena pil eliksir tingkat atas dapat membantu kamu menembus 3 atau 4 bidang dalam satu nafas. Itu sebabnya 4 istana naga laut biasanya mengirim keturunan mereka ke sana, kata Zhao Hongyi. Hao Ren mengangguk, memahami niat mereka. Zi lemah dalam kultivasi, tetapi selama dia memenuhi syarat untuk memasuki Istana 9 Naga, Zhao Guang dan Zhao Hongyu akan mendapatkannya. Mungkin dia akan cukup beruntung untuk menemukan jalan di Istana 9 Naga untuk menumbuhkan inti naga lainnya. Titik. Jika tidak, dia mungkin akan mendapat manfaat lain. Itu adalah kesempatan langka yang datang setiap 50 tahun, dan para pemimpin Istana Naga pasti akan memberikannya kepada anak-anak mereka sendiri. Bagaimanapun, anak-anak mereka suatu hari akan mewarisi tat. Aku akan memberimu instruksi spesifik sebelum kamu memasuki Nine Dragon Palace besok. Sudah terlambat sekarang. Kalian berdua naik ke atas dan tidur, kata Zhao Hongyu kepada Hao Ren dan Zhao Yanzi. Oke. Hao Ren menatap kembali ke Zhao Yanzi sebelum berdiri dari sofa. Zhao Yanzi mendengus seolah tidak senang bisa bermitra dengan Hao Ren. Dia menginjak tang. Hao Ren tersenyum tak berdaya dan berjalan menaiki tangga perlahan. Tiba-tiba dia sadar bahwa Zhen Yitao juga akan berpartisipasi dalam acara tersebut. Bab 210. Kembali ke kamarnya, Zhao Yanzi mandi cepat. Selama beberapa hari terakhir di Istana Naga,
dia telah disajikan dengan makanan dan pakaian yang bagus, tetapi dia merasa lelah. Setengah jam kemudian, dia keluar dari kamar mandi dengan piyama merah jambu. Melihat Hao Ren memeriksa pekerjaan rumahnya di mejanya, dia berteriak, "Malam ini, kamu tidur di kamar lain." "Aku tahu." Hao Ren memutar matanya ke arahnya mengeluh. "Aku tidak ingin tinggal di kamarmu." "Hanya saja kamar mandinya ada di kamarmu," balas Hao Ren diam-diam sebelum memasuki kamar mandi dengan piyama yang disiapkan Zhao Hongyu untuknya. Little White berguling-guling di kalungnya, menandakan keinginannya untuk keluar. Di kamar mandi, Hao Ren mandi cepat sebelum membiarkan Little White keluar. Meskipun itu adalah spirit beast, kebersihan pribadi masih diperlukan. Hao Ren meraih Little White berukuran mini dan membersihkannya dengan sampo dan air hangat. Beruntung bisa mengubah ukuran. Kalau tidak, itu akan menjadi tugas besar untuk mencucinya dalam bentuk aslinya, yang sebesar gajah kecil. Dalam piyamanya, Hao Ren berjalan keluar dari kamar mandi, dan Little White mengikutinya setelah menjentikkan air ke tubuhnya. Zhao Yanzi sedang membaca di tempat tidur. Saat melihat Little White, dia segera memanggil dengan penuh semangat, "Little White." Jika Hao Ren tidak membiarkan Little White keluar, dia akan benar-benar melupakannya. Little White melompat ke ranjang lembut Zhao Yanzi. Setelah mandi, bulu putih salju panjangnya memegang aroma sampo. Zhao Yanzi menangkap kaki depannya dan mengangkatnya. Little White mendengkur bahagia, sepertinya menikmati perhatiannya. "Si putih kecil bisa tinggal di sini. Kamu bisa pergi dan tidur di kamarmu sekarang." Dia berbalik untuk melihat Hao Ren dan menyatakan. Hao Ren memberinya tatapan kotor dan mengabaikannya. Berjalan ke pintu, dia memanggil, "Little White." Little White berjuang keluar dari tangan Zhao Yanzi dan melompat turun ke tempat tidur untuk mengikuti Hao Ren. "Kamu, berbaring di selimut," Zhao Yanzi memelototinya. Jelas, si putih-putih loyal kepada Hao Ren dan tidak akan mengkhianatinya karena perhatian Zhao Yanzi. "Aku akan tidur di kamar sebelah, tapi aku bisa membiarkan Little White menemanimu," kata Hao Ren di pintu. Zhao Yanzi cemberut. "Little White, tetap dengan si." Hao Ren menunjuk ke Zhao Yanzi. Little White berhenti dan memahami instruksinya. Itu berlari kembali ke Zhao Yanzi. Dengan putaran pertempuran untuk otoritas ini, Hao Ren menunjukkan kepada Zhao Yanzi bahwa Little White adalah hewan peliharaan pribadinya, dan dia perlu bersikap baik padanya jika dia ingin meminjam Little White darinya. Zhao Yanzi menggertakkan giginya, tetapi dia tidak bisa menahan si putih kecil yang imut. Dia membuka tangannya dan membiarkannya melompat ke lengannya. "Little White, putar lebih besar." Menepuk tubuhnya dengan ringan, Zhao Yanzi menunjuk untuk menunjukkan niatnya. Menjadi sangat pintar, Little White memahaminya. Itu berguling dan segera berubah menjadi Snow Lion yang gemuk. "Haha. Senang?" Zhao Yanzi mengulurkan tangan dan memeluk leher Little White versi besar. Dia biasa memeluk mainan berbulu besar saat dia tidur. Tubuh putih besar dan berbulu halus dari Little White memberikan kenikmatan yang luar biasa. Dengan mata hitamnya yang besar dan kepribadiannya yang lembut, dia tidak bisa melihat sedikit roh binatang bin level di Little White. Hao Ren menatapnya tanpa daya. Dia berjalan keluar dari kamarnya dan menutup pintu di belakangnya. "Little White, kamu tidur di sisi ini. Beri aku cakarnya dan biarkan aku menggosoknya." Di koridor, Hao Ren mendengar Zhao Yanzi bermain dengan Little White di kamarnya. Di kamar sebelah, Hao Ren menghabiskan waktu untuk berkultivasi sebelum tidur. "Ren, bangunlah sekarang." Zhao Hongyu memanggil mereka di koridor keesokan paginya. "Datang." Zhao Yanzi yang telah tidur dengan Little White di lengannya berlari keluar dari kamarnya dengan piyamanya. Little White menggelengkan kepalanya dan berlari keluar dari kamarnya juga. Berkultivasi bahkan dalam tidurnya, Hao Ren segera bangun setelah mendengar panggilan itu. Dia segera keluar dari kamarnya. "Ini adalah 2 jubah tau untuk kamu pakai. Kamu harus menunjukkan rasa hormat dan ketulusan kamu selama upacara penyembahan ketika kamu berada di Nine Dragon Palace, dan kamu tidak bisa mengenakan pakaian sehari-hari kamu." Zhao Hongyu menyerahkan jubah masing-masing kepada mereka. Mereka kembali ke kamar masing-masing untuk berganti pakaian. Little White menatap Hao Ren lalu pada Zhao Yanzi dan akhirnya mengikuti Zhao Yanzi ke kamarnya. Beberapa menit kemudian, mereka berdua berjalan keluar. Zhao Yanzi tampak seperti tahu perempuan kecil dalam jubah yin yang. Itu adalah pertama kalinya Hao Ren mengenakan jubah seperti itu, dan dia tampak seperti seorang Taois muda yang bodoh dan baru di dunia. "Hanya ada 1 jam sampai waktu pertemuan yang ditentukan, dan kita harus pergi sekarang. Hari ini,
Kamu akan membutuhkan banyak energi, dan sarapan biasa tidak akan dilakukan. Membuka telapak tangannya, Zhao Hongyu mengungkapkan 2 pil pengisian esensi merah. Ini adalah 2 pil pengisian esensi. Kamu masing-masing mengambil 1. Mencium aroma pil eliksir, Little White mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Hongyu dengan mata besar yang polos. Baik, kamu juga punya 1. Zhao Hongyu mengambil pil lain. Hao Ren dan Zhao Yanzi masing-masing mengambil 1 pil dan menelannya, dan begitu pula Little White. Itu adalah pertama kalinya Hao Ren minum pil eliksir. Dia merasakan gelombang kehangatan di perutnya dan menyebar ke anggota tubuhnya. Dengan kehangatan di seluruh tubuhnya, ia merasakan sensasi nyaman yang tak terlukiskan. Inti naga dalam dantiannya bergetar sedikit seolah berada di ambang terobosan. Baik, kita harus pergi sekarang, Ren. Singkirkan roh binatang kamu. Melihat cahaya sehat yang bersinar di wajah mereka, Zhao Hongyu tahu pil telah diserap. Oke. Hao Ren memberi isyarat Little White, dan segera menyusut ke dalam versi mininya sebelum melompat ke ruang tersembunyi. Ruang tersembunyi itu, pada kenyataannya, sekelompok formasi kompleks yang diisi dengan Nature Essence, dan itu adalah tempat yang lebih nyaman bagi Little White. Namun, ia ingin sering keluar karena penasaran, dan dunia luar menggodanya. Setelah membawa Hao Ren dan Zhao Yanzi ke balkon, Zhao Hongyu melambaikan tangannya, menyebarkan bulir gambar, dan meminta mereka untuk berdiri di atasnya. Ayahmu sibuk, jadi aku bilang padanya untuk tidak ikut dengan kami. Ketika kamu keluar dari Nine Dragon Palace, ayahmu dan aku akan berada di sana untuk menjemputmu, kata Zhao Hongyu sambil mengarahkan bulir gambar untuk naik perlahan. Zhao Yanzi mengangguk dan menatap item ini. Yah, itu adalah lukisan Qian Kun Sungai Gunung. Sudah lama sejak penggunaan terakhir. Kali ini, kita harus pergi ke surga kelima, dan harta karun Dharma biasa tidak bisa terbang ke sana. Zi, kamu harus tetap dekat dengan Hao Ren setelah kamu memasuki Nine Dragon Palace. Jangan main-main, Zhao Hongyu menginstruksikannya. Mengerti, Bu? Zhao Yanzi cemberut. Dia tampak seperti tahu perempuan kecil di jubahnya. Zhao Hongyu menjepit pipinya sebelum melambaikan tangannya ke atas. Gulungan spread out memancarkan sinar cahaya 7 warna dan berubah menjadi pelangi. Itu terbang ke langit saat fajar. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.